wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Masunila, NIM 22078010, Prodi Tata Rias dan Kecantikan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Oke, baiklah, kita akan pergi mewawancarai tempat pariwisata tersebut kepada ownernya. Mengapa Abang tertarik dengan industri pariwisata ini? Industri pariwisata. Ya. Pertama, karena Indonesia itu sangat banyak daya tariknya terhadap industri pariwisata. Dan kedua, Menteri Menparekraf kita Bapak Sandiaga Uno juga sangat gencar saat ini dalam mempromosikan tempat-tempat wisata yang selama ini kita banyak nggak tahu, tapi sebenarnya itu merupakan destinasi yang bisa dibilang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri gitu. Jadi dengan kalau kita memajukan pariwisata negeri sendiri gitu, jadi devisa negara itu nggak pergi ke luar negeri doang gitu, jadi tetap berada di negeri kita sendiri. Apa saja peluang yang didapatkan oleh Bapak dengan menjadi industri pariwisata? Kalau peluang ya bisa dibilang cukup beragam ya. Contohnya misalkan anak-anak muda sekarang yang anak-anak daerah bisa menjadi tour guide atau bisa menjadi pemandu wisata istilahnya gitu, atau yang punya tempat tinggal atau tempat usaha di sekitar lokasi wisata bisa membuka peluang usaha tersendiri di tempat-tempat wisata tersebut. Nah itu baru segelintir lah contoh dari efek pariwisata itu terhadap kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan dalam mengelola industri pariwisata? Tantangannya ya contoh kecilnya aja kayak masih banyak maraknya yang seperti pungutan liar yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin itu hal-hal sepele ya, mungkin diminta 5.000, 3.000 setiap kita parkir atau bagaimana. Tapi kan di mata turis atau wisatawan itu sedikit mengganggu kan ya. Jadi alangkah baiknya tantangan-tantangan seperti itu kita harus bahu-membahu untuk memberantas itu gitu. Selanjutnya, apa suka dukanya mengelola industri pariwisata? Sukanya tentu selain mendatangkan keuntungan untuk pelaku industrinya, di sisi lain kita juga senang gitu melihat orang berwisata ke tempat kita, melihat orang bahagia, mengabadikan momen-momen berharganya bersama keluarga, bersama orang tercinta. Dan kalau dukanya mungkin ya masih ada beberapa wisatawan itu yang kurang bertanggung jawab atau kurang peduli terhadap tempat wisata yang mereka datangi. Contohnya saja seperti mereka masih suka membuang sampah sembarangan gitu. Lalu atau mungkin masih ada yang memakai jasa yang bukan resmi gitu. Jadi kayak berupa pakai calo gitu. Nah, mungkin itu sih dukanya. Apakah strategi yang digunakan agar industri pariwisata yang dikelola tetap berjalan eksis? Tentunya kalau ditanya strategi, yaitu pertama banget ya yaitu kerjasama gitu. Kerjasama antara baik dari pemerintah, pengelola tempat wisata maupun wisatawan yang akan datang nantinya gitu. Sehingga jadi kalau misalkan kalau dari pemerintahnya siap, pengelola tempat wisatanya siap, jadi kalau ada wisatawan yang datang nanti pun mereka juga bisa menikmati dan senang saat berwisata di tempat tersebut. Yang kedua mungkin
strateginya adalah dari pemerintah harus lebih mensupport tempat-tempat wisata yang masih belum terjamah oleh wisatawan itu. Mungkin dari pemerintah bisa mencari pengelola tempat wisata tersebut, atau menambah fasilitas-fasilitas yang belum ada sebelumnya itu, seperti mungkin fasilitas seperti tempat pembuangan fasilitas seperti tempat buang air kecil yang bersih, atau tempat makan yang tersedia, tempat ibadah yang bersih, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya, apakah ada dukungan pihak pemerintah terhadap kegiatan wisata? Jika ada, bentuk dukungannya seperti apa ya? Tentunya ada gitu. Di sisi lain pemerintah pun pastinya aktif dalam mensupport pemerintah, para petinggi di daerah-daerah tersebut untuk mensupport, untuk mencari dan fokus dalam pengelolaan tempat-tempat wisata yang mungkin bisa dibilang menjadi tempat favorit, ataupun belum menjadi favorit, akan menjadi favorit nanti ke depannya gitu. Ya, bentuk bantuannya bisa berupa dana, fasilitas yang baik, dan mungkin juga dalam bentuk promosi di media sosial. Selanjutnya, apa yang diharapkan oleh Menteri Pariwisata ke depannya terkait perkembangan wisata yang ada? Ya, semoga perindustrian wisata ini ke depannya semakin maju dan tidak banyak dikelola oleh orang asing. Semoga saja tempat-tempat wisata kita ini masih lebih banyak dominan dikelola oleh penduduk lokal, dan juga tentunya pemerintah harus selalu membantu gitu, mengeksplor dan mempromosikan tempat-tempat wisata tersebut. Baiklah, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Iya.